Makam Tembung Boyo di Kelurahan atau Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri telah lama dikenal menjadi tempat pesugihan kandang bubrah. Banyak orang dari berbagai kalangan dan berbagai daerah di Indonesia datang ke makam tersebut untuk meminta kekayaan. Ketika mendatangi makam Tembung Boyo yang tidak jauh dari pusat Kecamatan Purwantoro, bagian depan kompleks makam itu bertembok dan bergapura berwarna coklat. Sedangkan sisi samping dan belakang tidak bertembok. Samping kiri, kanan, belakang makam merupakan area perkebunan dan terdapat sungai kecil di belakangnya. Ada ratusan makam yang sudah berumur tua dan beberapa masih tampak baru. Hal itu terlihat dari tanah yang masih menggunung dan terdapat payung warna hijau di atasnya. Hampir semua makam sudah bergijing, beberapa makam juga bertembok bata dan besi. Di bawah pohon-pohon tempat pesugihan ada bekas kemenyan dan dupa yang sudah dibakar. Sementara di antara pohon-pohon itu ada bunga-bunga seperti mawar dan melati. Beberapa masih tampak segar, pertanda belum lama ada orang yang datang dan menaburkan bunga di tempat itu. Puluhan botol bekas minyak serimpi juga ada di antara pepohonan itu. Ini yang biasa untuk tempat berdoa atau pesugihannya. Di tempat ini di tengah-tengah kompleks makam. Ritualnya biasanya di sini ada beberapa pohon, ada akasia, ada pohon lain juga. Ini bukan hanya satu pohon. Ini belum lama disemen tempatnya. Sengaja disemen biar lebih nyaman untuk berdoa, kata tokoh masyarakat Purwantoro. Pesugihan kandang bubrah yaitu pesugihan yang mensyaratkan pelaku pesugihan harus terus merenovasi, membangun atau menambah bagian rumah miliknya setiap waktu tertentu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan ada celaka yang menimpa pelaku atau keluarga pelaku. Tokoh masyarakat mengatakan tempat itu kerap didatangi orang yang sedang terhimpit masalah ekonomi, seperti terlilit hutang atau bisnisnya sedang hancur. Pada intinya, mereka mau minta pesugihan. Mereka yang datang ke makam Tembung Boyo justru banyak yang bermobil. Banyak pula yang datang berkali-kali karena merasa permintaannya belum terkabul. Mereka datang ke sana saat malam hingga dini hari. Tempat itu akan lebih ramai didatangi orang ketika malam Jumat, terlebih Jumat Wage dan Kliwon. Dia menyampaikan orang yang datang di sana dan berniat meminta pesugihan biasanya sudah menyiapkan syarat-syarat pesugihan seperti kembang, ayam panggang buceng, dan minyak serimpi. Belum diketahui pasti kapan makam Tembung Boyo mulai digunakan sebagai tempat pesugihan kandang bubrah. Menurutnya, hal itu sudah terjadi sejak lama. Justru banyak orang dari luar yang melakukan pesugihan kandang bubrah. Mereka minta kepada Nyai Bubrah sesuai keinginannya. Macam-macam permintaannya, biasanya nanti ada juru kuncinya. Mereka yang datang nanti diperantarai oleh juru kunci. Pada kesempatan itu belum dapat menemui juru kunci makam Tembung Boyo, lantaran yang bersangkutan sedang berhalangan untuk ditemui. Pada kesempatan itu bertemu orang yang hendak melakukan pesugihan kandang bubrah, seorang perempuan berinisial A. Ia mengaku sedang terhimpit masalah ekonomi lantaran terjerat hutang kepada rentenir. Maka A nekat datang bersama anaknya. Bahkan untuk melakukan itu, ia sampai mengizinkan anak yang masih duduk di bangku SD tidak bersekolah pada hari itu. Saya sedang ada masalah. Makan saja sudah nggak nafsu. Biar anak saya saja yang makan, nggak apa-apa, katanya sembari menangis. Ia juga tidak bertemu dengan juru kunci karena saat itu juru kunci beralasan sedang ada acara lain. Perempuan itu cukup lama di sekitar makam. Namun ia batal melakukan ritual pesugihan setelah warga sekitar memberinya saran untuk tidak melakukan hal tersebut. Saya sudah menyiapkan sejumlah uang untuk beli syarat-syaratnya. Kan ada syarat kayak ayam panggang dan lainnya. Saya sudah bawa senilai Rp400.000. Warga menyarankan A tidak perlu melakukan ritual pesugihan, namun diperbolehkan jika hanya sekedar berdoa.
Akhirnya ia memanjatkan doa beberapa saat di pohon yang dipercaya dapat memberi kelimpahan harta tersebut. Salah satu warga Purwantoro Mono menyampaikan mereka yang datang ke makam Tembung Boyo tidak hanya dari Jawa, melainkan juga dari luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua. Gak cuma pesugihan, ada juga yang datang ke sini karena minta jodoh atau yang lain-lainnya. Ada juga yang sudah ke sini 7-8 kali, malahan ada yang katanya sudah haji pun ke sini. Namun demikian, semoga menjadi pandangan untuk Anda semuanya. Mitos atau fakta mau disikapi.